selaku penguji eksternal kita hari ini. Kemudian ada Ibu Dr. Sri Abidah Suryaningsi, ada Ibu Dr. Husnul Fikriah, Bapak Taufik Kurniawan, PhD, dan seharusnya ada satu lagi sebagai pembimbing yaitu Dr. Ahmad Ajib Ridwan. Kemungkinan beliau akan menyusul dan nanti menyusul tidak mengapa karena beliau pembimbing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sangat bersyukur pada hari ini bisa melaksanakan ujian kepada saudari Mazayan Najmi Sakifa ya, Mazayan Najmi Sakifa. Terima kasih kepada para penguji yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum ujian dilaksanakan, silahkan saudari Mazaya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, seperti biasa, silahkan dipresentasikan proposalnya tidak lebih dari 10 menit agar para penguji bisa mencermati poin-poin yang nanti akan diberi masukan. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Farul. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Ajib Ridwan yang masih belum hadir, dan Ibu Dr. Sri Abidah Suryaningsi, SAG MPD selaku dosen pembimbing saya, lalu Bapak Dr. Arash Shifarullah, SOC MSI, Ibu Dr. Husnul Fikriah, SMSI, Bapak Taufik Kurniawan, LCM, PhD, dan Ibu Dr. Asia Ali dari UITM Malaysia selaku dosen penguji saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Mazayan Najmi Sakifa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Social Information Processing terhadap loyalitas merek melalui halal brand personality dan halal brand equity pada industri halal fashion di Indonesia. Analisis multigroup perbandingan generasi Z dan milenial. Selanjutnya, untuk bagian latar belakang sendiri, industri fashion halal menjadi salah satu sektor paling berkembang dalam ekonomi halal global. State of Global Islamic Economy Report tahun 2023 sampai 2024 memproyeksikan pasar modern fashion dunia mencapai USD 428 miliar pada 2027 dengan pertumbuhan sekitar 6,1% per tahun. Dan Indonesia sendiri diperkirakan mencapai 10% pasar global. Hal ini menunjukkan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat industri fashion halal. Namun, pertumbuhan ini tidak sejalan dengan tingkat loyalitas konsumen yang masih rendah akibat persaingan ketat dengan brand internasional, perubahan tren cepat, dan perilaku konsumen yang mudah berpindah. Konsumen kini menilai merek tidak hanya dari kualitas produk, tetapi juga dari nilai religius, identitas, dan pesan etika yang disampaikan secara digital. Lalu, peran media sosial menjadi sangat krusial karena interaksi merek dengan konsumen kini banyak berlangsung secara daring. Berdasarkan teori Social Information Processing, komunikasi digital dapat membangun hubungan sosial melalui keakraban, keaslian pesan, dan konsistensi nilai, sehingga memengaruhi persepsi konsumen terhadap kehalalan dan karakter merek. Dalam konteks ini, halal brand personality dan juga halal brand equity menjadi elemen penting yang membentuk citra, kepercayaan, dan rasa aman konsumen. Faktor inilah yang pada akhirnya menentukan loyalitas mereka. Generasi Z dan milenial menjadi segmen terbesar pasar fashion halal dan memiliki tingkat pengguna media sosial tertinggi, sehingga mereka lebih responsif terhadap komunikasi digital dibanding generasi X dan baby boomers yang keterlibatan digitalnya lebih rendah.
Meski penelitian tentang merek halal terus berkembang, sebagian besar masih berfokus pada makanan dan juga kosmetik, bukannya fashion halal, dan belum banyak yang mengkaji peran social information processing maupun perbedaan perilaku antar generasi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana social information processing mempengaruhi halal brand personality, halal brand equity, dan brand loyalty pada industri fashion halal di Indonesia, serta bagaimana pola hubungan ini berbeda antara generasi Z dan milenial. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi pelaku industri dalam membangun ekuitas dan loyalitas merek melalui pengelolaan komunikasi digital yang lebih efektif. Lalu selanjutnya untuk identifikasi masalahnya sendiri yaitu minimnya penelitian yang mengkaji peran social information processing dalam membentuk halal brand personality, halal brand equity, dan brand loyalty pada industri fashion halal di Indonesia. Lalu untuk batasan masalahnya sendiri difokuskan pada konsumen muslim Indonesia yang membeli produk fashion halal melalui media sosial dan dibatasi pada generasi Z dan juga milenial. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, apakah SIP berpengaruh terhadap HBP? Lalu apakah SIP berpengaruh terhadap HBE? Apakah SIP berpengaruh tidak langsung terhadap HBE melalui HBP? Apakah HBP berpengaruh terhadap HBE? Apakah HBP berpengaruh terhadap brand loyalty? Apakah HBE berpengaruh terhadap brand loyalty? Apakah SIP berpengaruh terhadap brand loyalty melalui HBP dan HBE? Dan tujuan penelitiannya yaitu pertama, menganalisis pengaruh SIP terhadap HBP, menganalisis pengaruh SIP terhadap HBE, menganalisis pengaruh SIP terhadap HBE melalui HBP, menguji pengaruh HBP terhadap HBE, menganalisis pengaruh HBP terhadap brand loyalty, dan menganalisis pengaruh HBE terhadap brand loyalty, dan yang ketujuh, menganalisis pengaruh SIP terhadap brand loyalty melalui HBP dan HBE. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, untuk manfaat teoritisnya yaitu memperluas literatur pemasaran halal dengan mengintegrasikan SIP, HBB, dan HBE, dan royalty. Lalu untuk manfaat praktisnya sendiri bagi industri fashion halal, memberikan strategi komunikasi digital untuk membangun kepribadian dan ekuitas merek halal. Lalu bagi Universitas Negeri Surabaya menjadi referensi akademik dalam bidang pemasaran halal, ekonomi syariah, dan perilaku konsumen. Bagi penelitian selanjutnya, menjadi dasar untuk mengembangkan variabel lain seperti halal awareness, brand trust, ataupun engagement. Lalu bagi pemerintah dan lembaga terkait menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan penguatan ekosistem halal fashion nasional. Selanjutnya, bagian kajian pustaka. Yang pertama ada social information processing. Teori social information processing menjelaskan bagaimana hubungan sosial dibangun melalui komunikasi digital berbasis komputer. Dalam konteks fashion halal, SIP menggambarkan bagaimana interaksi merek di media sosial dapat membentuk hubungan emosional dan kepercayaan konsumen. Dengan indikatornya yaitu ada intimacy, task orientation, dominance, dan informality. Lalu halal brand personality. Halal brand personality adalah karakter manusia yang dilekatkan pada merek halal sesuai prinsip halalan thayyiban. Merek halal tidak hanya menonjolkan citra religius, tetapi juga nilai universal seperti kejujuran, kesucian, dan moralitas. Indikatornya ada purity, safety, sophistication, dan righteousness. Lalu halal brand equity merupakan nilai merek yang muncul dari kepercayaan dan persepsi konsumen terhadap prinsip halal. Konsumen yang memiliki persepsi tinggi terhadap kehalalan cenderung menunjukkan loyalitas dan kepercayaan yang kuat terhadap merek. Indikatornya sendiri ada kesadaran merek halal, kepercayaan terhadap merek halal. Lalu yang keempat, brand loyalty adalah komitmen mendalam untuk membeli kembali produk meskipun ada tawaran dari pesaing. Dalam konteks fashion halal, loyalitas merek merefleksikan keselarasan nilai religius dan sosial konsumen dengan identitas merek. Indikatornya sendiri ada behavioral loyalty dan attitudinal loyalty. Lalu selanjutnya hubungan antar variabel. Yang pertama ada social information processing terhadap halal brand personality. Komunikasi digital yang dilakukan oleh merek melalui media sosial dapat membangun persepsi positif konsumen terhadap karakter merek halal. Lalu yang kedua, social information processing terhadap halal brand equity. Informasi sosial yang disampaikan merek secara konsisten melalui platform digital meningkatkan kepercayaan dan persepsi nilai merek halal. Yang ketiga, social information processing terhadap halal brand personality dan halal brand equity. Kepribadian merek yang positif menjadi penghubung antara proses komunikasi sosial dan persepsi nilai merek.
Lalu yang keempat, halal brand personality terhadap halal brand equity, kepribadian merek yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kesucian, keamanan, dan spiritualitas Islam mampu memperkuat persepsi nilai dan kepercayaan konsumen terhadap merek halal. Yang kelima, halal brand personality terhadap brand loyalty, merek halal yang memiliki kepribadian sesuai dengan nilai-nilai konsumen muslim membangun kedekatan emosional dan loyalitas jangka panjang. Lalu yang keenam, halal brand equity terhadap brand loyalty, brand equity yang kuat menciptakan rasa percaya dan kepuasan terhadap merek, sehingga mendorong perilaku pembelian ulang dan rekomendasi positif. Dan yang ketujuh, social information processing terhadap brand loyalty melalui halal brand personality dan halal brand equity. Proses komunikasi sosial yang efektif tidak hanya memperkuat hubungan langsung antara merek dan konsumen, tapi juga membangun loyalitas melalui pembentukan kepribadian dan nilai merek yang religius. Selanjutnya, ini adalah hipotesis dari penelitian itu sendiri. Hipotesis pertama yaitu SIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap HBP. Keduanya, SIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap HBE. Ketiganya, SIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap HBE melalui HBP. Keempatnya, HBP berpengaruh positif dan signifikan terhadap HBE. Kelima, HBP berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Keenam, halal brand HBE berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Dan yang terakhir, 7, SIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty melalui HBP dan HBE. Lalu untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Lalu yang kedua, waktu dan tempat penelitiannya yaitu sejak disetujuinya seminar proposal pada bulan November sampai dengan Desember. Untuk tempatnya di Indonesia, populasi penelitiannya sendiri yaitu konsumen industri halal fashion di Indonesia dalam generasi Z dan generasi milenial. Untuk sampel penelitiannya sendiri menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan kriteria sampel beragama Islam, termasuk dalam kategori generasi Z dan generasi milenial, pernah membeli dan menggunakan produk halal fashion di Indonesia, dan yang keempat, aktif menggunakan media sosial untuk mencari atau menerima informasi mengenai merek halal fashion. Lalu untuk sampel pada penelitian ini berjumlah 384 responden. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data sendiri menggunakan studi kepustakaan dan kuesioner. Lalu instrumen penelitiannya sendiri digunakan untuk mengukur variabel penelitian secara akurat dengan skala yang jelas. Selanjutnya, teknik analisis data. Uji validitasnya menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Untuk uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha dan reliabilitas komposit. Selanjutnya, analisa deskriptif. Ini secara statistik mengenai profil responden yang berisikan seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, frekuensi pembelian produk fashion halal, serta intensitas penggunaan media sosial. Lalu ada analisa partisial least square, yaitu menggunakan metode structural equation model dengan pendekatan partisial least square. Untuk inner modelnya sendiri terdiri dari multicollinearitas, R-square, cross-validated redundancy, dan path coefficient. Lalu ada uji hipotesis untuk nilai, lalu ada uji hipotesis, dan yang terakhir ada analisis multigroup yang digunakan untuk menelusuri pengaruh perbedaan hubungan antar variabel antara generasi Z dan milenial dalam industri halal fashion Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Farul. Ya, terima kasih Saudari Mazaya. Untuk kesempatan pertama saya persilakan our Honorable External Examiner, Dr. Asia, for the first time. Terima kasih kepada Mazaya ya namanya. Okay, alright. Jadi saya komentar dulu ya. Okay, alright. Okay, untuk yang for the first one, so you have a good topic actually, and then
kalau boleh, ini sekiranya bolehlah nanti kamu berbincang dengan kamu punya pemulia. Okay, so topik sudah bagus, ada yang konsisten, boleh nampakkan dia punya penulisan yang agak kemas untuk topiknya. Cuma mungkin boleh macam mana ya, kata dipadatkan daripada topik itu. Mungkin kat sini kita boleh nampak ya, tajuk topiknya pengaruh social information processing terhadap loyalitas merek melalui halal brand, personality dan brand equity pada industri halal fashion di Indonesia. Analisis multi-group perbandingan generasi Z dan millennial. So pada saya ini tajuknya bagus, okay. Cuma mungkin kat situ kita kena ada highlightkan sedikit daripada variable yang digunakan. Ini pendapat saya ya, pandangan saya. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, untuk bahagian pendahuluan bab 1, chapter 1, untuk latar belakang ataupun di dalam ini apa yang namanya latar belakang ya. Kejap ya, sebentar. Ya, betul, latar belakang. Okay, so latar belakang di sini sudah ada komprehensif, okay, dan penuh dengan data dan semasa, data dasar semasa. Cuma yang saya boleh nampak di sini, perbincangan itu terlalu panjang dan sekiranya boleh dipadatkan, okay. So jadinya kamu punya maksudnya daripada satu ayat kepada satu ayat kita boleh padatkan dia supaya kita tidak mengulang fakta ataupun kajian-kajian yang lepas tu. Kalau kamu perasan, kamu ada maksudnya penulisan itu dia banyaknya berkait yang ada yang berulang di situ. Okey, tak apa, nanti saya akan bagi yang detail. Alright, dan juga kalau boleh ringkaskan kepada 2 ke 3 perenggan pertama dan fokus kepada research gap untuk lebih awal supaya pada untuk literature review nanti kita dah boleh nampak itu adalah kita punya research gap. Boleh faham ya, Mbak Mazaya? Boleh? Faham. Okay, alright. Okay, alright, terima kasih. And then untuk yang keduanya, untuk teori SIP, di sini kita panggil SIP. Mungkin di sana ada ni kan, alright. SIP, HBP, HBE dan juga teori BL. Okay, dalam belakang tu penjelasan antara hubungan variable adalah bagus. Okay, cumanya ada sebahagian daripada latar belakang ini, daripada teori-teori ini yang kita boleh ambil, okay, mungkin sebahagiannya dipindahkan ke bab 2 iaitu kajian teori supaya bab 1 ini tidak terlalu berat. Nampaknya di sini bagus dan cara penulisannya tu bagus, detail. Cumanya kita perlu that in the introduction part we need to have focus on apa topik itu saja, dan selebihnya tu for the next detail, for the explaining of your theory, you need to put it under chapter 2 for the literature review. Okay? Boleh faham ke Mbak? Faham. Boleh faham? Boleh. Okay, alright. Okay, good. Okay, alright. And satu lagi for the okay, satu lagi okay, kejap. Untuk bab 3 yang untuk bab 2 tu tadi, untuk for the literature review, yang itu tadilah maksudnya daripada chapter 1 tu you boleh bawa masuk ke chapter 2. Okay, for the chapter 3 methodology for metode penelitian. Okay, alright. So sejenis-jenis population you have the penelitian and population already. That is good for you. Okay, but then kalau boleh you need to jelaskan method yang sesuai, okay, dan you gunakan SAMPLS, correct? Betul tak? Gunakan
model SAM PLS? Betul, menggunakan PLS. Okay, PLS, alright. Okay, so bila gunakan multi-group analysis, okay, so right now you nak gunakan multi-group analysis nanti, okay, kamu perlu nyatakan teknik perbandingan antara PLS, MGE dan juga MYCOM. Sekiranya adalah, okay, maksudnya ada ini apa perbezaan antara teknik yang kita guna MGE dan juga teknik-teknik yang ada yang selain daripada MGA ataupun MYCOM. Di situlah MICOM. Okay. Alright. Yang itu boleh faham ke? Paham. Okay. Alright. Untuk definisi, ini terakhirnya, untuk definisi operational and instruments. Okay. Operational definition and instruments. Okay. Pastikan indikator dihubungkan dengan sumber rujukan asal. You know, for example, yang kamu gunakan, contoh kejap ya, sebentar ya. Saya mencari ya kamu punya, kejap ya. Bentar ya, page berapa ya saya pun dah lupa. Sorry. Semua penelitian. Bentar ya. Maaf ya. Maaf ibu ya bapa. Okay, last kali kejap Last kali indicator. Okay, contoh dalam indicator for the purity, ini yang di dalam kamu punya soalan questionnaire, survey soalan survey. Okay, indicator task orientation, okay, indicator for intimacy. Okay, so yang itu nanti sekiranya boleh perlu connectkan ataupun perlu ada hubungan dengan sumber rujukan asal lah, supaya mudah untuk you know, untuk ethics lah, untuk ethics dan juga untuk kita rujuk daripada mana sumbernya, daripada mana instrumennya. Itu sahaja. Untuk itu Mbak Mazaya boleh faham ke? Yang bagian tadi yang purity itu bagaimana, dokter? Okay, okay, dalam kamu punya proposal, okay, ada berikan ya soalan-soalan okay, dalam bahasa kamu ya, ada soalan questionnaire. Betul tak? Betul. Ada kan? Okay, so kalau ikutkan di situ purity, ada kan? Ada nampak tak? Indikator, intimacy. Nampak. Okay, yang itu sekiranya boleh, kita kena letakkan juga dia punya apa tu nama, hubung kait dia dengan sumber rujukan asalnya. Chapter 3 ada letak tak? Ada. Oh, ada kat okay, ada. Okay, alright. Itu minta maaf, saya tak perasan. Okay, you ada letak pada page 79. 78. Okay, alright. Yang tu okay, alright. That's it. Itu saja. Thank you so much. Okay, yang hujung yang tadi yang dah ada lah. Maksudnya you dah ada letak indikator hubungkan dengan rujukan sumber asal. Okay, that's all. Itu sahaja. Terima kasih. Bagi saya, untuk pihak saya, Dr. Arashi. Okay, saya pulang kepada moderator. Thank you Dr. Asia ya. Semoga Mazaya bisa menangkap ya apa saran-saran suggestion dari Dr. Asia yang menurut saya sudah cukup komprehensif ya, dan saya kira untuk ujian kita hari ini mungkin akan berlangsung agak lama. So if Dr. Asia have any
business to do or kesibukan lain, saya persilakan. Kalau mungkin left out dari room dulu tidak mengapa. So, Okey, baik. terima kasih sekali Dr. Asia atas kesempatannya untuk menguji mahasiswa kami. Kesempatan kedua saya persilakan Dr. Husnul Fikriah. Oh ya, Dr. Husnul Fikriah sedang baik, karena Bu Fikriah sedang keluar. Mungkin saya dulu karena Bu Abidah itu pembimbing, kemudian Pak Taufik tadi pesannya belakangan juga. Berarti saya dulu. Eh, Minta tolong dibuka ini apa namanya judulnya tadi, Mbak Mazaya. Oke, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, mengapa kok memilih social information processing ini ya sebagai apa ya variabel independennya? Kenapa kok memilih ini ya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Pak Farul, izin menjawab. Jadi alasan memilih menggunakan variabel social information processing ini karena social information processing ini kan menjelaskan bagaimana hubungan, persepsi, kedekatan emosional dan juga kepercayaan itu dapat terbentuk melalui komunikasi digital tanpa tatap muka. Sehingga ini menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana loyalitas itu terbentuk dalam konteks digital. Seperti itu, Pak. Oke, ya, terus terang saya kan agak kurang familiar ya dengan SIP ini ya. Biasanya itu yang saya dengar itu kan ini ya, apa Theory of Acceptance apa itu ya, TAM gitu ya, atau TPB ya, Planned Behavior gitu ya. Nah, yang SIP ini saya agak kurang familiar. Tapi apa sudah banyak ini ya riset terdahulu yang terkait SIP ini ya? Banyak Pak, cuman memang kurang banyak yang mengaitkannya dengan halal seperti itu. Biasanya dia dikaitkan dengan apa ini? Kalau di riset terdahulu ya. Variabel-variabelnya nggak halal sih Pak, kayak brand loyalty saja kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa industri fashion yang menjadi fokus? Baik, alasan saya memilih topik industri fashion halal sendiri ini karena kan tadi berdasarkan data dari The State of Global Islamic Economy Report itu mencatat bahwa Indonesia sendiri menempati peringkat ketiga dunia dalam industri fashion halal. Nilai pasar global modest fashion sendiri diproyeksikan mencapai US 428 miliar dolar pada tahun 2027 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 6,1%. Jadi sebagai negara yang berpotensi besar menjadi modest fashion dunia ini menegaskan alasan memilih industri fashion halal sendiri dibandingkan makanan dan minuman yang sudah banyak dibahas. Seperti itu, Pak.
Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa yang diteliti Gen Z dan milenial? Kenapa nggak Gen Z tok? Ya, atau kenapa nggak milenial saja? Begitu. Kenapa harus dua? Alasan memilih antara generasi Z dan milenial sendiri ini karena sebenarnya di penelitian acuan saya itu sebelumnya analisanya secara menyeluruh dan ternyata pangsa terbesar di hasil penelitian tersebut itu adalah generasi Z dan milenial karena umumnya generasi Z dan milenial ini kan paling dominan dalam pasar fashion halal dan juga mereka ini aktif dalam media sosial. Selain itu juga mereka responsif terhadap komunikasi digital. Lalu kenapa tidak Gen Z saja atau milenial saja? Karena mereka berdua itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau Gen Z sendiri ini biasanya cenderung lebih impulsif dan terpengaruh oleh tren digital. Jadi mereka gampang FOMO dengan hal-hal baru, sering ikut-ikutan dengan hal baru. Sedangkan milenial ini biasanya lebih menekankan ke kredibilitas merek, juga kesesuaian dengan nilai-nilai religius pribadi. Seperti itu, Pak. Oke, karena itu jawaban Anda, maka itu yang akan menjadi saran saya ya. Nah, karena Anda mengatakan bahwa Gen Z dan milenial itu punya karakteristik masing-masing, maka nanti saya akan meminta Anda menjelaskan setelah studi ini dilaksanakan, Anda harus membagi pembahasannya kepada dua grup ini karena karakteristiknya berbeda kan begitu ya. Nah, jadi tidak bisa digabungkan kalau begitu nanti hasilnya ya. Nah, karena memang di sini sudah tertulis multi group begitu ya. Jadi nanti pembahasannya tentu harus multi group juga gitu ya. Nah, seperti yang Anda sampaikan juga bahwa ini karakteristiknya beda, yang satu lebih impulse buying gitu ya, yang satu ininya dipikir dulu matang-matang gitu ya karena sudah berkeluarga, ini harus keuangannya harus dipikir kan begitu ya. Nah, itu nanti tentu harus Anda bisa menjelaskan ya seperti apa nanti hasilnya. Baik, kemudian ini tadi populasinya kan besar ya, terus samplingnya diambil berapa ini nanti? Pakai teori apa ini? Untuk samplingnya sendiri ini menggunakan teorinya Cochrane. Jadi ditemukan sampelnya itu sekitar 384 responden. Yang nanti dibagi dua antara Gen Z dan milenial. Nah, saya harus memastikan ketika Anda mengatakan bahwa ini industri fashion halal di Indonesia, tidak hanya Pulau Jawa saja yang Anda ambil sampelnya. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa sampel Anda itu mewakili Indonesia seutuhnya, tidak hanya terkonsentrasi di satu pulau besar saja. Bagaimana untuk bisa proving bahwa itu betul-betul mewakili Indonesia? Baik Pak, nanti di bagian karakteristik responden sendiri itu nanti akan terbagi jadi beberapa bagian provinsi sehingga nanti dipastikan akan terbagi secara merata Pak untuk respondennya. Oke, jadi maksud saya adalah you have to make sure begitu ya. Anda harus bisa memastikan bahwa kuesioner Anda itu tersebarnya itu by design itu tidak terkonsentrasi di satu titik saja begitu ya. Saran saya itu adalah jadi itu betul-betul dikawal begitu ya, larinya si formnya itu larinya betul-betul dikawal. Ini di sini harus ada segini, ini harus di sini harus ada segini, di sana harus ada segitu sehingga keterwakilannya itu tercapai ya. Jangan sampai nanti ketika sudah mendapatkan sekitar 400-500 responden ternyata semuanya orang Jawa tok kan begitu ya. Karena Anda tidak mengawal itu sampai ke tempatnya masing-masing. Jadi itu saja dari saya yang bisa saya
sampaikan agar ini nanti bisa menjadi penelitian yang betul-betul berkualitas ya. Dan saya harap ini nggak cuma cinta-cintaan ya, ini harus fokus sih, kalau menurut saya ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Bu Dr. Husnul Fikriyah untuk menguji. Baik, terima kasih perkembangannya Pak Dr. Nasifahullah. Oke, sebentar ya. Mbak Mazaya, sebelumnya saya ucapkan selamat sudah pada tahap ini ya, ujian proposal. Dan saya mau ganti ke headset satunya ya, baterainya habis ini. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Jelas ya? Jelas. Baik. Ini saya melihat proposal yang ditulis oleh Mas Zaya hal brand personality, hal brand equity, dan brand loyalty pada industri fashion halal. SIP saya mau make sure dulu apakah yang kamu tulis di situ PPT dengan proposal yang kamu kirim apakah sama judulnya? Apakah sama judulnya? Oh iya, Bu, berbeda. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Ini saya salah nulisnya, harusnya brand loyalty-nya di depan. Apakah mau bikin 2 penelitian begitu? Oh, enggak, Bu. Saya salah nulis yang di PPT-nya. Jadi PPT yang salah ya? Ya, PPT-nya yang salah. Dicek ya, karena di judulnya yang di proposal saya melihat bahwa variabel X-nya itu 1, Y-nya 1, mediasinya 2. Begitu? Ya, Bu, benar seperti itu. Kalau di PPT itu X-mu 3, Y-nya 1. Iya, kalimatnya salah, Bu. Nulisnya yang di PPT. Oke, baik. Jadi ini kesalahanmu yang pertama ya. Judul aja udah salah. Wah, siap nggak sih sajane ujian proposal itu? Ya, Bu, salah nulis PPT. Oke, yang pertama itu ya. Kemudian saya lihat di latar belakang. Oke, kita lihat ya, kamu punya versi yang sama kah? Ya, PDF-nya. Saya mau kamu juga ikut baca dan ngoreksi di bagian halaman kedua ya, halaman kedua, paragraf kedua. Sejumlah penelitian mendukung fenomena tersebut, menunjukkan bahwa media sosial ini memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku konsumen. Apakah kamu meneliti perilaku konsumen? Apakah perilaku konsumen ini adalah bagian dari variabel yang kamu teliti? Bukan, Bu. Yang dimaksud mungkin, yang saya maksud itu karakteristik konsumennya dalam loyalitas, dalam membentuk loyalitas konsumennya. Kita tahu bahwa pembentuk loyalitas, variabel pembentuk loyalitas itu banyak sekali, ya. Tapi kenapa kamu membahas yang nggak ada hubungannya dengan tesis? Harusnya yang kaitkan dengan tesismu aja, supaya nggak ngalor ngidul gitu. Saya tahu bahwa ini benar ini penelitian terdahulu bahwa memang media sosial itu memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku konsumen. Apalagi ya saat ini
media sosial itu sudah diwarnai dengan banyaknya influencer, ya, banyaknya tokoh-tokoh yang memiliki banyak followers, banyaknya iklan-iklan yang memiliki visualisasi yang sangat bagus, ya, sehingga memotivasi seseorang untuk berperilaku konsumen impuls, ya, berperilaku impulsif. Tapi juga banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen, begitu. Saran saya, latar belakang ini kamu nggak usah bahas variabel lain. Kamu hanya bahas variabel yang berkaitan dengan apa yang kamu teliti. Ini terlalu jauh menurut saya. Jadi di sini dari paragraf yang sejumlah penelitian mendukung fenomena tersebut, ya, dan bla 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 ini, itu nggak ada hubungannya sama sekali menurut saya dengan penelitianmu yang sekarang. Termasuk di halaman 3, isu lain yang relevan adalah cara pandang generasi muda terhadap halal dalam konsumsi fashion. Dan di sini ada gaya hidup yang menekankan nilai keaslian, authenticity, transparansi, dan tanggung jawab merek. Ini terlalu jauh, ya, karena tidak ada hubungan dengan variabel-variabel yang kamu teliti. Justru saya tidak menemukan variabel-variabel yang kamu teliti itu kamu ulas satu persatu. Oh, sudah ada. Tapi ada satu yang tidak kamu bahas di sini, yaitu ASIP-nya ada, kemudian halal brand equity-nya, dan halal brand personality-nya malah kurang. Kamu malah menyampaikan penelitian-penelitian terdahulu dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak kamu bahas di tesis, yang berkaitan dengan judulmu, malah kamu bahas terlalu banyak di sini. Gitu. Coba dibaca lagi, coba ditelaah lagi, karena saya rasa terlalu ngalor dan ngidul gitu ya, Mbak, ya. Gitu. Terlalu jauh lah, terlalu banyak hal yang nggak perlu. Kemudian di sini ada banyak penelitian, kamu sampaikan penelitian yang relevan. Ya, coba ini di halaman ini halaman berapa? Halaman 3, hubungan antar variabel dalam penelitian ini, SIP, HBP, dan HBE. Ini dan brand loyalty atau BL yang kamu singkat di sini, itu menyatakan bahwa komunikasi sosial berbasis komponen itu masih kurang penelitian terdahulunya, hubungannya masih tidak terjawab. Di sini kamu lihat, ya, penelitian Zaki et al. Tahun 2023, hubungan HBP dan HBE diuraikan oleh Khan et al. Yang menegaskan bahwa karakter merek yang sesuai dengan nilai religiusitas konsumen memperkuat ekuitas merek. Ini variabelnya nggak sama dengan apa yang akan kamu teliti. Saya rasa banyak penelitian yang menggunakan variabel yang sama. Jadi kamu perlu mengganti. Gitu. Coba kamu bisa jelaskan nggak kenapa kamu mencantumkan penelitiannya Zaki di latar belakangmu? Kaitannya apa? Karakter merek dan nilai religiusitas dengan penelitianmu itu ada di bagian mana? Yang saya maksud di karakter merek itu yang halal brand personality-nya itu, karakternya, personality. Kemudian nilai religiusitas. Karakter kan halal brand personality, Bu. Jadi karakter merek yang disesuaikan dengan nilai religiusitas gitu. Oke. Jadi di sini memperkuat ekuitas merek. Padahal di sini memperkuat itu berarti kan harusnya
ya, halal brand, karakter merek ini berpengaruh terhadap ekuitas merek, gitu kan? Iya. Pada penelitianmu itu nggak ngomong kayak gitu. Penelitianmu itu halal brand equity dan halal brand personality itu adalah dua variabel sejajar yang sama-sama merupakan variabel mediasi. Benar nggak? Sama-sama mediasi nggak di penelitianmu? Iya Bu, sama-sama mediasi, tapi ada hipotesis yang HBP itu ke HBE itu, personality ke equity itu. Berarti judulmu nggak kayak gitu harusnya, Mbak. Judul penelitianmu. Jadi ini bulat ya, satu sama lain ini harus ditonton. Karena bulat gitu loh. Jadi bulat itu kayak gimana ya? Jadi kalau kamu kayak gitu, harusnya judulnya nggak gitu. Tapi kalau kamu kayak gini gitu ya, harus ada teorinya. Bener nggak kalau halal brand personality itu mempengaruhi halal brand equity? Gitu. Jadi harus ada penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ini ya sudah ada berarti ya. Kemudian teorinya yang memperkuat itu apa? Gitu. Kalau saya rasa ini masih kadang bulat. Jadi kalau kamu ingin membahas seperti itu, harusnya tidak judulnya harus disesuaikan lagi. Gitu. Nah, coba saya lihat ya di sini. Kita ke identifikasi masalah. Masih terbatasnya penelitian yang mengkaji social information, bahwa banyak yang meneliti keterkaitan kepribadian dan ekuitas halal. Oke, berarti memang harusnya ada hubungannya atau pengaruh begitu ya, perbedaan perilaku pola konsumsi atau generalisasi dan respon activation halal. Kamu membahas tentang perbedaan perilaku dan pola konsumsi kan di penelitianmu ini? Lebih ke karakteristiknya generasi Z dan milenial itu Bu, dalam membentuk kepribadian itu. Nanti kamu pakai istilah yang sama, ya, variabelnya itu yang sama, supaya kamu nggak kayak muncul nama-nama variabel-variabel baru. Ada pola konsumsi, ada perilaku gitu. Ini relevansinya kemana? Gitu, supaya tidak mengakibatkan kebingungan ya. Jadi kalau misalnya karena kamu apa ya, agak membingungkan begitu kalau kamu menulisnya seperti itu. Itu yang kaitannya dengan itu ya, yang dengan variabel-variabel ya. Kemudian ini ada batasan masalah. Batasan masalah ini kamu bisa sederhanakan saja, nggak usah terlalu panjang. Misalnya di kalimat pertama ya itu langsung aja responden yang dipilih merupakan pengguna tetap fashion halal, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 itu kan mencakup dua kelompok generasi ya, Gen Z dengan milenial. Ini sudah kamu jelaskan di judul, jadi ini menurut saya bukan batasan ya, karena sudah kamu tulis di judul. Kemudian rumusan masalahnya SIP, HBP, HBP. HBP ke HBE. Kalau di rumusan masalah menurut saya ini aja, apakah misalnya nomor 1 ya, apakah SIP berpengaruh terhadap halal brand personality? Yang positif dan signifikan ini dihapus aja gitu. Kemudian karena kamu levelnya udah S2, di tujuan penelitian ini jangan hanya untuk mengetahui, oh ya ini ada menganalisis ya, dihapus aja mengetahuinya, untuk menganalisis begitu aja, mengetahuinya dihapus. Kemudian kita ke bab 2.
Di bab 2 itu yang kajian teori ya, harusnya kamu memasukkan teori-teori. Kalau yang penelitian terdahulu nanti ada di apa namanya, mapping penelitian terdahulu yang relevan ini. Oke, dan ini pastikan bahwa variabel yang digunakan itu sama dengan apa yang variabel yang kamu gunakan. Gitu. Kemudian XY-nya ya, jadi kalau Y-nya, harusnya Y-nya semuanya adalah loyalitas. Oke, nanti dicek lagi. Kemudian untuk di bab 3 metode penelitian, di sini saya rasa kamu nggak perlu terlalu banyak definisi-definisi ya. Jadi kamu langsung jelaskan aja rencana penelitianmu seperti apa, gitu. Definisi-definisi udah tidak perlu lagi. Kemudian kalau dia sebentar, harus ada minimal pembelian nggak dalam penelitianmu ini? Berapa kali beli gitu? Maza ya? Dan identitas responden itu ada pertanyaan seberapa sering Anda membeli produk halal fashion, Bu? Kayak jarang 1-2 kali setahun, cukup sering 3-6 kali setahun, dan yang ketiga itu sering lebih dari 6 kali setahun. Oke, boleh itu kamu tanyakan, tetapi kamu harus tentukan itu di batasan kriteria. Kenapa kok itu perlu? Karena penelitianmu ini akan membahas mereka yang loyal pada mereka yang loyal gitu. Kenapa variabel itu loyalitas? Jadi loyal itu kan ukurannya nggak mungkin cuma beli sekali, gitu. Ya, kamu boleh mencantumkan itu ya berapa kali, sekian sampai sekian gitu ya. Tapi nanti di kriterianya kamu batasi juga. Ya. Jadi berapa kali orang itu dianggap loyal yang membeli itu berapa kali minimal. Di sini ya nanti kriterianya ditambahkan. Kemudian kenapa kamu menggunakan sebentar sampel, kamu pakai rumus apa? Cochrane. Maza ya. Iya, Bu, menggunakan Cochrane. Kenapa kok pakai ini? Alasannya apa? Karena kan satu Indonesia ya, Bu, jadi populasinya tuh besar tapi tidak terdefinisikan atau tidak diketahui, jadinya saya pakai Cochrane. Oke. Untuk Jadi, oke, saya mau tanya ya, apakah kelebihannya kamu menggunakan ini dibandingkan dengan kamu menggunakan rumusnya Hare et al. Yang biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang nantinya diolah menggunakan Smart VLS? Alasannya karena awalnya kan saya mau pakai Hare, Bu, tapi kalau pakai Hare itu di bawah 200 kalau nggak salah kemarin, dan menurut saya kalau 200 untuk satu Indonesia itu kurang mewakili, apalagi saya kan pakai dua kelompok, generasi Z dan milenial. Kalau misalnya itu 200 aja kan minimal berarti 100 itu saya rasa kurang mewakili kalau untuk seluruh Indonesia, jadi saya ganti pakai berapa indikator dalam penelitian ini?
14 dikalikan 10 140. 140 itu harusnya bisa ya sih ya, lebih banyak yang kamu pakai Congrats ya, nggak apa-apa deh. Kemudian tapi kamu harus ini ya, jelaskan ya, karena biasanya umumnya kalau pakai Smart BMS itu orang-orang menggunakannya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi untuk di sini ada definisi operasional variabel. Definisi operasional itu harusnya sudah tidak merujuk ya. Harusnya maksudnya kamu sesuaikan dengan penelitianmu. Di sini kan kamu masih mengutip dari Aziza. Gitu. Wah, jadi harusnya sesuaikan dengan kebutuhan penelitianmu. Kalau operasional itu ya yang paling operasional. Ini juga masih banyak mengutip lah ya. Gitu. Jadi sesuaikan lagi dengan penelitianmu untuk definisi operasional itu ya. Jelas Bu. Oke. Pada bagian instrumen penelitian itu masih ada definisi ya. Menurut Hidayat, instrumen adalah, nah itu dihapus aja. Untuk teknik analisa data, kamu kok langsung ke inner model, nggak perlu outer model lah. Teknik analisis data. Poin G, halaman 85. Itu Bu, inner modelnya itu di awal diuji validitas dan reliabilitas instrumen. Saya pisah. Jadi gini, kalau yang di atas itu adalah yang digunakan untuk pilot test. Tahu pilot test ya? Ya, tahu. Jadi nanti kalau responden sudah terkumpul 30, sudah mengisi, nah nanti kamu uji dulu validitas dan reliabilitasnya. Kalau itu sudah, nanti yang di bagian analisis teknik analisa data atau analisis data itu mulai dari outer model. Outer modelnya ini menguji seluruh sampel. Kalau tadi untuk pilot testnya 30-50 sampel atau responden, di bagian teknik analisis data ini menguji yang sejumlah sampel yang kamu gunakan. Jadi misalnya tadi 385 lah ya segitu, itu diuji lagi. Paham ya? Paham Bu. Oke, nanti direvisi ditambahkan lagi di bagian analisis datanya. Oke, mungkin itu dari saya kembalikan kepada Pak Farul. Baik, terima kasih Dr. Husnul Fikriyah ya, yang sudah memberikan ujiannya. Untuk kesempatan selanjutnya, Bapak Taufik Kurniawan, PhD, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Fahrullah sebagai moderator, kepada ketua penguji pada kesempatan siang menjelang sore ini. Mbak Majaya ya namanya, Mbak Majaya. Saya ucapkan tahniah ya Mbak ya, sudah sampai prosesnya ke sidang proposal ya. Nggak lama lagi insya Allah sudah bisa dapat gelar master kalau segera menyelesaikannya nanti ya Mbak. Masukan saya itu tidak jauh beda dari penguji sebelumnya, dari Pak Fahrul, Bu Fikriyah itu ya. Apalagi tadi saya dengar dari Bu Fikriyah bulat gitu ya, ada bulatnya gitu ya. Dan memang saya semalam juga emang itu bulat gitu ya, Mbak Majaya ya. Dilihat di rumusan masalah di variabelnya itu, jadi
tolong diperhatikan tadi komennya dari Bu Dokter Husnul Fikriyah tadi nggih Mbak. Terdengar enggak Mbak suara saya? Terdengar Bapak? Oke, baik. Mbak Majaya coba judulnya dibuka nggih Mbak? Judul yang mana nih Mbak? Yang PPT atau yang tesisnya? Yang dipakai jadinya? Masih di mute suaranya? Yang di Pakai yang mana jadi? Yang di proposal aja Pak, soalnya di PPT salah. Tapi ini tadi kata Bu Fikri juga suruh ganti karena masih kurang tepat juga judulnya. Sebentar, saya sambil filter. Coba Mbak Majaya dibacakan variabel X-nya apa? Variabel X-nya Social Information Processing. Variabel Y-nya? Y-nya Brand Loyalty. Itu saja? Iya, Y-nya. Iya Mbak, itu saja. Sama halal brand personality itu juga jadi Y. Jadi Y. Baik. Di rumusan masalahnya itu Mbak Mazaya rumusan masalahnya itu mengaitkan ya atau menjadikan variabel pengaruh halal brand personality terhadap brand loyalty, betul ya? Betul Pak. Betul. Tadi kan berbicara mau pengaruhnya itu dari X ke Y ya. Sekarang Y ke Y ya, gitu ya? Iya. Betul ya. Kenapa harus membahas itu juga? Gitu? Apakah urgensinya dari tesis Mbak Mazaya ini? Fokusnya di mana sebetulnya? Mau fokus di mana begini? Fokus utamanya tetap di brand loyalty Pak. Tapi dari halal brand personality ini kan juga bagaimana karakter merek ini direfleksikan ke loyalitas merek. Dan di sini maksudnya jadi variabel mediasi gitu. Gimana Pak? Yang brand personality. Apa ya? Ya, personality jadi variabel mediasi, maksud kamu seperti itu? Iya, juga jadi variabel mediasi. Z1 sama Z2-nya halal brand equity. Apa teori yang kamu gunakan di sini untuk penguatnya? Untuk teorinya sendiri, teorinya berawal dari teorinya social information processing itu Pak. Katanya ngikut penguji yang lain juga suwe. Sudah kamu cantumkan ya di halaman berapa itu? Saya mau memastikan soalnya biar udah bulat gitu ya. Gak sempat moco. Baik, yang penting nanti benerkan dipastikan ya untuk itu supaya memang tak bulat gitu ya, dan kan keterbatasan waktu juga gitu. Aku dengerin kalau Pak kita Taufik mau itu bulat tuh. mengkaji berbagai masalah ya TVM bulat bisa saja, cuman kan kita punya keterbatasan waktu ya Mbak Mazaya. Ini kan manusia fast track juga ya, mahasiswa fast track ya. Terus tadi sampelnya juga di situ yang diambil tempatnya di Indonesia ya, satu Indonesia ya, betul ya? Iya betul, di Indonesia. Itu perhatikan juga masukan dari
Pak Dr. Fahrullah tadi. Ya. Kalau intinya disesuaikan dengan diperkirakan dengan waktu Mbak Mazaya ya, gitu. Jangan sampai memaksakan diri, masalahnya jadi tambah banyak melebar seperti itu. Ya, saya mau memastikan itu saja. Jangan merumitkan diri, gitu ya. Fokus pada yang mau dibahas, jangan kemana-mana, gitu ya. Tadi masukan dari Bu Dr. Fikriyah diperhatikan, di apa sarannya diterapkan ya di tesisnya. Begitu juga kalau memang betul mau satu Indonesia, ya sampelnya jangan tadi yang kata Pak Dr. Fahrullah ya, jangan sampai malah lebih ke Jawa saja gitu ya, harus ada pemerataan di situ. Tapi kalau memang tidak sanggup satu Indonesia ya monggo mungkin difokuskan di Jawa saja gitu ya, tidak usah merepotkan diri gitu ya Mbak Mazaya. Itu saran dari saya seperti itu nggak Mbak Mazaya ya, seperti itu. Baik, itu rasanya dari saya ya. Jadi kan tadi masukan-masukan dari para penguji itu ini vitamin, penyemangat ya, untuk menyelesaikan tesisnya lebih cepat. Jangan malah down setelah ini, enggak. Tetap setelah ini mungkin bisa istirahat dulu, relax jadi dulu kan ya. masukan penguji Napas, vitamin. jangan apa nih gitu. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Oke, Mbak Mazaya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Pak Taufik Kurniawan, PhD. Sebagai penguji terakhir, karena Pak Ajib belum hadir juga, berarti tinggal Bu Abidah. Monggo Bu Abidah, Dr. Abidah. Baik, terima kasih Pak Indasi Bagus sebagai ketua penguji. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan kepada saya. Saya ucapkan selamat untuk Mbak Mazaya sudah berada pada posisi hari ini. Sepakat dengan Bapak Ibu masukannya tadi. Yang menjadi perhatian Mbak Bida tadi ada kalimat yang juga ditanyakan oleh Pak Fahrul tadi ya, dengan terkait dengan sasaran penelitian multinasional dengan gen milenial ya Mbak ya. Kemudian tadi Mbak Mazaya bahwasanya alasan ini yang menjadi mengatakan bahwasanya posisinya di pesawat nggak bisa gitu ya. Apa betul Mbak Mazaya? Sehingga ini dengan sasaran Gen Z dan gen milenial, dan di situ ya saya lagi di pesawat lantai 6 ngantuk Bu. Tadi udah disebutkan paling tinggi gitu apa tadi ya. Nah itu harus dilengkapi dengan data ya Mbak ya. Jadi kita semakin yakin bahwasanya inilah yang memang layak untuk diteliti, karena memang data menunjukkan paling tinggi itu di data yang mana. Kalaupun nanti di PDF yang di proposal itu sudah ada ya alhamdulillah, tapi tadi pada saat disampaikan belum muncul ya. Kemudian terkait dengan bahwasanya keunikan dari penelitianmu adalah untuk mengetahui fashion halal. Sementara yang sebelumnya belum atau masih sedikit gitu ya yang meliti terkait dengan fashion halal. Apa seperti itu Mbak tadi Mbak? Iya Bu, kebanyakan masih cenderung berfokus di makanan dan minuman biasanya. Ya, yang menjadi alasanmu untuk tertarik dengan di fashion halal kan apa Mbak? Karena kan sekarang alasan saya sendiri kan kalau berdasarkan data tadi itu kan itu memang industri fashion halal itu lagi meningkat. Terus saya lihat juga dari sudut pandang saya sendiri juga masyarakat ini makin sadar dalam memilih bahan-bahan yang tidak hanya di makanan minuman saja yang halal, karena ternyata di fashion pun
bisa ada yang tidak halal, seperti kayak suatu contoh brand sepatu kemarin itu kan ternyata dia bahannya dari kulit babi seperti itu. Nah, nanti ditambahkan juga mungkin terkait kebijakan dari pemerintah yang belum mewajibkan halal di produk fashion ya Mas Zaya ya. Jadi itu juga berpengaruh kepada UMKM atau pebisnis yang memproduksi fashion karena belum ada kebijakan. Kalaupun ada itu baru tahun 2027 atau 2026 yang wajib ya. Kemudian juga harus dijelaskan bagaimana dan seperti apa masuk kategori fashion halal itu yang seperti apa. Apakah kita hanya polanya seperti gamis yang dipakai Pak Fahrul atau jubah yang dipakai Bu Fikri, atau mungkin serban yang dipakai Pak Taufik, atau seperti apa? Apakah itu kategori halal? Kalaupun nanti kategorinya di bahan, berarti kan harus detail lagi. Kemudian Mbak Mas Zaya, cek kembali ya, kalaupun merujuk itu paling tidak mensitasi penelitian-penelitian yang kamu sudah lahir aja ya. Jadi yang tahunnya Bu Abida tolong diminimalisir. Lihat tadi ada tahunnya Bu Abida tahun 92. Kayak muncul di tahun yang kamu masih dicatat di Arsyifahirullah. Oke, kemudian tadi Mbak Mazaya sudah ini ya Mbak, sudah memastikan bahwasanya memang penelitian ini memang layak diuji dan memang dengan melihat karakteristik dari keberagaman yang ada di tanah air kita tercinta itu sudah menjadi pertimbangan tidak Mbak? Sudah ya, sudah dimunculkan ya. Jadi heterogenitas yang ada, kemudian ini itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian nanti merujuk kepada satu kata, itu juga harus diperkuat sehingga nanti datanya tidak sia-sia. Oke, itu saja dari saya Pak Fahrul yang mau melanjutkan perjalanan. Ngantuk saya, dan hari ini saya ngopi saking ngantuk. Saya ucapkan selamat dan saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Bu Dr. Tri Abida ya. Jadi karena masih kurang satu penguji, sebetulnya ujian hari ini belum bisa dianggap selesai ya, Mbak Mazaya ya. Jadi nanti tetap harus diselesaikan, harus mendapatkan catatan dari Pak Ajib, walaupun beliau sebagai pembimbing, tetapi pada event ini beliau adalah sebagai penguji juga ya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini, sehingga saya belum bisa menyimpulkan ya apakah proposal ini disetujui untuk lanjut atau tidak, karena memang penguji belum lengkap ya. Nah, tetapi secara umum 90% sudah hadir, artinya ujian sudah dilaksanakan gitu ya. Nanti yang lainnya silahkan dikejar Pak Ajibnya dan konsultasi ke Korprodi. Baik, terima kasih para penguji yang sudah hadir pada hari ini. Dr. Asia sudah live ya, sudah live. Pak Taufik, Bu Abida, Bu Fikri, selamat ya Mas Zaya. Nah, silakan dilanjutkan agar bisa cepat selesai. Kita akhiri dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.